Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana sayyidus syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana aw man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sadaqallahul azim. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur. Semoga kita selalu meningkatkan kualitas amal ibadah, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada roh junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumul akhirat nanti kita akan mendapat pertolongan berupa syafaatnya dan dimasukkan ke dalam syurga firdausnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa Bungo TV rahimakumullah, jadikan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana semua kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Yang sunnah seperti pahala yang wajib. Yang wajib seperti dilipat-lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dilipat-lipat gandakan oleh Allah bagi orang yang dikehendakinya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan rahmat, diturunkan rahmat-rahmat oleh Allah dan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh rahmat nikmat, mungkin di luar Ramadan kita tidak ketemu yang namanya pasar beduk. Tapi alhamdulillah di dalam bulan Ramadan kita bertemu dengan pasar beduk. Maka oleh karena itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini bulan yang penuh barakah, meningkatkan amal ibadah. Apa amal ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawab aku adalah qarib, dekat. Dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dekatnya kita tidak bersentuhan, jauh tidak mempunyai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu semua doa-doa kita mustajab, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam bulan yang penuh barakah ini. Bulan yang penuh maghfirah ini, keampunan, kita mohon ampun kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, Allah akan mengijabah doa kita. Apa syaratnya supaya doa kita diterima? Supaya kita doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada Allah, menjalankan fattabi'uni, kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Salah satunya ibadah Ramadan ini. Kita laksanakan ibadah Ramadan dengan baik, ikhlas kita menjalankannya. Kemudian kita laksanakan kewajiban sholat. Banyak di antara kita ada yang rajin sholat, tapi Ramadannya kita tinggalkan. Ada yang rajin melaksanakan ibadah Ramadan, dia sanggup melaksanakan ibadah Ramadan, tapi sholat tidak dilaksanakan. Nah, begini contoh.
Seandainya kalau ada orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, kemudian sholat tidak dilaksanakan, seperti banyak yang dicontohkan oleh para ustadz. Kita memakai baju yang rapi, pakai jas, pakai dasi bagus, bahkan pakai peci, ada yang pakai serban, tapi mohon maaf tidak pakai celana. Bagaimana bentuknya? Beginilah orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tapi sholat tidak. Nah, maka oleh karena itu, jadikan ibadah Ramadan ini salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa lagi yang perlu kita laksanakan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia, sebagai imam untuk manusia itu sendiri. Maka tujuan Al-Qur'an Allah turunkan kepada kita, diturunkan kepada manusia. Pertama, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Inilah Al-Quran, kata Allah. Itulah Al-Quran. Mana Al-Quran? Al-Quran yang kita baca sebagai petunjuk rahmat bagi orang meyakini. Kalau tidak ada yakin terhadap Al-Quran, tidak usah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran bagi orang yang meyakini. Contoh, ada orang yang sakit, minta tawar air kepada kita, atau minta tawar air kepada kita. Kita baca dengan bismillah, selawat kepada Rasulullah, kita yakin dengan surah Al-Fatihah. Dengan keberkahan surah Al-Fatihah kita baca, kita tiupkan ke dalam minuman, kemudian kita suruh minum. Insya Allah, asal kita yakin. Banyak orang mengatakan, ain tahiyun taida aini. Maka oleh karena itu pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, Al-Qur'an sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai memberi penjelasan bahwa hakikat diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Hakikat diri kita ini adalah roh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya masalah ruh, maka jawablah masalah ruh itu adalah urusanku. Manusia itu diberikan ilmu melainkan sedikit. Ilmunya manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat kita memasukkan jarum ke dalam lautan samudra yang luas, kemudian kita angkat. Meneteslah dari ujung jarum itu tetesan air ke luasnya samudra tersebut. Itulah ilmu yang tetes dari ujung jarum, itulah ilmunya manusia. Manusia kuasa, tapi ada yang maha kuasa. Manusia hebat, tapi ada yang maha hebat. Manusia mampu, tapi ada yang memampukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran yang ketiga, tujuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai memberi penjelasan bahwa hakikat hidup kita adalah menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Wa may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian orang-orang yang beriman selalu berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina, wahai Tuhan kami memohon kebahagiaan dunia, kesejahteraan hidup di dunia, dan kami memohon kesejahteraan hidup di akhirat, dan kami memohon kepadamu jauhkan kami daripada azab neraka Jahannam. Maka oleh karena itu pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita laksanakan dengan baik. Jadikanlah, niatkan dalam hati kita bahwa Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan kita melaksanakan dengan keikhlasan, kita melaksanakan dengan kesungguhan, dan kita manfaatkan malamnya untuk qiyamul lail. Man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan, kata Rasulullah, qiyamul lail artinya melaksanakan salat-salat malam,
Salah satunya ada solat tarawih, witir, dan solat tahajud, dan sebagai solat yang kita laksanakan, artinya qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan mauizah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua menuju ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bungo TV selalu di hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.